sampaikan materinya tentang kecanduan atau bahaya di. Namun sebelum kita melalui materi ini, Ibu ingin memanggil nama saya terlebih dahulu agar kita menjadi lebih dekat. Tari Azali, Ibu Nazira, Ibu. Tidak kan? Jangan gitu tadi. Ibu akan memanggil nama-nama dahulu sebagai absen. Yang pertama tadi Azalia, Ibu dan Nazira. Sebelum kita masuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apa kalian tahu apa itu bahaya game online? Tidak. Baik, game online ini adalah game yang dimainkan oleh seseorang melalui jaringan internet. Namun sebelum kita memasuki ke materi yang lebih lanjut, kita melakukan SBQ. Karena SBQ ini bertujuan agar materi yang kita sampaikan ini lebih leluasa. Artinya kita tidak menjadi game tegang. Jika Ibu bilang hai, kalian jawabnya ya. Hai, hai. Sekali lagi ya. Hai, hai. Baik, terima kasih kepada kalian yang telah memberikan pertanyaan pada Ibu. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu game online. Game online ini merupakan game yang dimainkan seseorang dengan menggunakan jaringan internet. Nah, game online ini terdapat dua faktor, yang dimana ada faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan aksi remaja terhadap game online. Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya adiksi terhadap game online ini, yang pertama itu adanya keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Karena game online ini dirancang sedemikian rupa agar gamers semakin penasaran dan semakin fokus dengan game tersebut. Selanjutnya adanya rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di luar sekolah, sehingga mereka ingin melampiaskan rasa bosan mereka itu melalui bermain game. Selanjutnya ada yang namanya faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Ini ada dari faktor lingkungan yang kontrol, kurang memiliki informasi sosial baik, dan harapan orang tua yang mampu terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus atau les. Sehingga kebutuhan primer anak ini seperti kebersamaan atau bermain dengan keluarga yang menjadi tertekan. Selanjutnya di balik seseorang yang kecanduan dalam bermain game online ini, dia tuh akan mengalami gejala-gejala fisik yang bisa menimpa seseorang akan kecanduan tersebut. Yang pertama itu ada carpal tunnel syndrome atau gangguan di pergelangan tangan, yang dimana jika mereka sedang bermain game, otomatis jari-jari mereka ini akan menjadi kaku. Soalnya ada mengalami gangguan tidur atau insomnia, sakit punggung atau nyeri leher, sakit kepala, mata kering, atau bahkan mengabaikan kebersihan pribadi, bisa malas mandi karena mereka ini terlalu fokus dengan bermain game online. Dari penyampaian ini tadi tentang faktor dari internal dan eksternal game online, sebenarnya ada dampak dari game online tersebut. Nah, dampak dari game online ini
dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan mendengarkan pendapat dari terlebih dahulu, yaitu Najira. Menurut Najira, seperti apa game online tersebut? Menurut saya di mana itu sedih dan tidak baik untuk anak-anak remaja dewasa, sama merusakkan lingkungan. Selanjutnya, menurut tim B dari Tari Azalia, game online itu seperti apa? Jadi menurut saya, seperti yang kita ketahui di dunia yang sekarang ini, anak-anak remaja tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Cuman kalau misalnya untuk mengurangi mereka untuk bermain game online, itu bisa kita kasih pengarahan. Menurut saya sekian. Baik, terima kasih kepada Nadira dan Tari Azalia. Kita telah melalui atau melakukan bimbingan klasika, di mana bimbingan klasika ini sangat berguna untuk pengetahuan kita mengenai bahaya dari game online tersebut. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi pembelajaran dan menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kan teman-teman, sekarang ini game online sangat populer sekali, baik itu di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Hal itu jugalah yang membuat Akoy, seorang pelajar sekolah menengah atas, sangat menyukai bermain game online. Namun, Akoy terlalu berlebihan dalam bermain game online, sampai-sampai lupa waktu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah digunakan untuk bermain game online. Saking asiknya bermain game online, tanpa disadari jam pun menunjukkan pukul 2 pagi. Aku pun tertidur. Pukul 7 pagi, aku pun berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Mukanya terlihat sangat lusuh, kurang tidur. Di sekolah pun, aku terlihat masih mengantuk. Bahkan saat kegiatan belajar mengajar dimulai, aku malah ketiduran. Waduh, parah kali tuh anak. Jangan ditiru ya teman-teman. Akhirnya jam istirahat. Aku pun terbangun dari tidurnya dan langsung bermain game online lagi. Langsung push rank ke teman-teman. Waduh, luar biasa sekali nih orang. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Jam sekolah pun telah selesai. Akoy bergegas pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Akoy pun langsung menuju ke kamarnya dan langsung bermain game online lagi. Waduh. Jangan ditiru teman-teman. All troops
Oke, kesimpulannya, main game boleh-boleh saja teman-teman. Baik itu anak-anak maupun orang dewasa, pelajar ataupun pekerja, laki-laki ataupun perempuan, tua maupun muda. Yang penting harus tahu waktu ya teman-teman. Tahu kapan waktunya belajar, tahu kapan waktunya bermain game. Sehingga kewajiban kita sebagai pelajar tidak dilalaikan, yaitu belajar. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi. Apa kabar kalian? Oke, gue yakin 100% yang nonton video ini adalah teman-teman gue, karena lo udah kenal gue. Oke teman-teman, malam ini gue ingin buat video, tapi ini konteksnya beda. Kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja ya. Anggap aja gue lagi ngomong sama kalian nih di sini. Oke, jadi ada sebuah tema yang sangat ingin gue bahas dengan kalian, yaitu tentang game gitu. Nah, karena gue dulu ini player game, udah termasuk kecanduan sih, karena dulu sempet tidak bisa lepas dari game bahkan sampai 1 hari. Gue ingat sekali tuh dulu awal-awalnya gini, itu gue sangat ingat lah, itu pas bahkan dari SD gue. Jadi ketika udah jam 1 pulang sekolah nggak main game tuh rasanya udah kayak orang panik, udah kayak orang punya kayak apa ya, kayak sesuatu yang kurang lengkap seperti itu. Tapi masa itu bisa gue lewatin dengan cara gue terhanyut dan tetap main game juga sampai SMP. Oke, ada yang bagus nih. Udah cukup nih pembicaraan tentang gue dulu main game. Ini gue ingin berbagi tentang 3 cara supaya kita tuh gamenya minimal kita hilangkan atau kita tinggalkan. Ya ini kalau yang udah kita tinggalkan itu udah levelnya udah beda. Minimal lo ngurangin jatah waktu game lo. Begini bro, yang pertama, supaya lo gak kecanduan hobi game lagi, yang pertama lo cari hobi. Gue sangat yakin kenapa lo main game itu, ya karena itu hobi lo main game. Ya bukan gitu bos. Jadi gini, ketika orang tuh main game itu ada salah satu faktornya itu karena orang tuh kesepian ya, nggak ada temennya ada tapi seneng main game, jadi lo terbawa seperti itu. Nah jadi misalkan lo punya temen yang hobi futsal nih ya, contoh nih ya, hobi futsal, pasti lo terbawa kan, jadi lo ikut futsal itu. Tapi kalau temen lo semuanya gamer semua, otomatis auto lo ikut main game. Jadi jelas ya di sini. Pertama lo mesti cari hobi, yang hobi itu menyita waktu lo, tetapi yang bermanfaat bagi lo, ya entah lo bersepeda, entah lo hobinya wisata, ataupun hobi lo misalkan yang bermanfaat baca Quran bro, ya seperti itu. Oke, yang kedua, muhasabah diri. Ini poin kedua, dimana ini menjawab semua kegalauan dan semua ini. Maksudnya kita kadang gamer tuh ketika lagi asik-asiknya ngegame nih, kadang kalau gue sendiri cerita, kadang mikir gue setelah lulus sekolah ini kemana ya? Nggak mungkin kan gue ngegame terus, ngasilin uang juga ndak ya, karena kita bukan youtuber seperti Reza Arab, Octavian dan Just No Limit kan. Kalau mereka main game untuk hidup, nah kalau kita hidup untuk main game, bener. Kalau kita nggak bisa menghasilkan uang di situ, mending lupain deh game bro, cari hobi lain yang dapat menjadikan manfaat buat kita. Ini lanjut lagi, ketika di titik main game itu, gue mikir, gue setelah main game ini, setelah lulus ini ngapain ya? Maksudnya kayak ketika lo udah main game terus nih, nanti tiba-tiba lo lihat temen lo udah sukses, entah bukan karena kita mandang suksesnya bukan dia udah punya rumah atau apa ya, tapi minimal dia udah dapat pekerjaan seperti itu, dan lo masih ngegame di situ setiap hari. Dan gue jamin, pasti yakin, ketika lo udah kecanduan game,
tidur lo bukan di malamnya, tapi di siangnya. Gue yakin itu, dan gue pernah rasain itu sampai sekitar berapa bulan gitu. Adan itu pola hidupnya udah ya udah sehat lah. Bahkan sampai ini di sini nih hitam nih, saking lamanya ini megang mouse kan kena ini ya, meja ini. Nah ini sampai hitam di sini nih. Nah itu sampai parahnya seperti itu bos. Itu berarti itu dulu saya parah-parahnya tuh dulu main Dota. Itu bukan cuma 10 jam, nggak cukup 10 jam. Bahkan dulu gitu kalau main Dota bisa 1 hari full tanpa keluar rumah. Itu sanggup gue. Dan itu duduk gitu. Nah lanjut lagi. Ketika kita sudah muhasabah diri, kita ingat bro, kita ketika main game secara berlebihan itu pertama nggak baik buat masa depan kita, terus juga lingkungan kita, sosialisasi kita itu nggak baik, jadi kurang sosialisasinya dengan orang lain, terus cenderung orang tuh mudah marah bro. Nah itu mungkin yang perlu gue omongin ke lo gitu, maksudnya agak dipertimbangin buat main game terus menerus, itu ada ruginya apa enggak gitu loh. Kalau misalkan ada untungnya buat lo, ya nggak apa-apa, jalan aja. Tapi yang gue rasa ini, ketika gue main game, itu banyak ruginya daripada manfaatnya. Terus tips yang ketiga supaya kita menghindari game itu, supaya berhenti dari game, yaitu yang ketiga nih, yang paling menurut gue GG nih. Lo main aja game itu sampai bosan. Jadi gini, ya, lo main game sampai GG gitu lah ya. Maksudnya levelnya udah mentok gitu lah. Seperti misalkan main game sekarang kayak sekarang game Free Fire atau PUBG atau Mobile Legends itu ya. Lo main aja tuh sampai tingkat tertinggi, sampai ibaratnya nggak ada orang yang bisa ngalahin lo. Dan itu gue yakin lo pasti lama-lama bosan bos. Karena gini, karena kenapa lo masih suka dengan game itu? Karena lo belum keluar dan menemukan kesenangan lo di tempat lain. Karena kesenangan di tempat lain, di suasana lain itu sangat banyak. Contoh, lo masih bisa nyalurin hobi lo ini bukan cuma main game, tapi lo bisa futsal, ya kan? Lo bisa ke pantai, lo bisa naik gunung. Kalau naik gunung itu salah satu pengalaman bos. Itu dari awal perjalanan sampai atas udah harganya tuh nggak bisa dinominalin ya. Udah pokoknya itu fix paling indah, paling bagus menurut gue, karena itu juga hobi para nabi kan. Mungkin seperti itu sih. Jadi mungkin seperti ini bos, solusi terakhir ketika lo nggak bisa menghentikan game lo, main aja lo sampai lo tersadar sendiri. Oke. Mungkin cukup seperti itu video yang gue buat sama anggap aja nih gue lagi bicara sama lo nih. Mungkin seperti itu ya. Semoga aja ada manfaatnya. Dan mohon maaf nih, gue juga player game, tapi gue tobat dari game itu. Dan semoga lo juga bisa tobat dari game itu. Dan jangan sampai lo nyesel kayak gue. Oke, seperti itu. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.